kembali tentang klasifikasi atau bagian daripada autis itu sendiri bagaimana tadi Pak? Iya, kalau untuk klasifikasi yang ada di SKB SPNF Kota Depok ini, saat ini nih kita ada beberapa jenis yang memang berkaitan dengan diagnosisnya. Ada juga ya ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, pemusatan perhatian atau hyperaktif. Lalu juga ada ASD. ASD itu adalah Autism Spectrum Disorder. Lalu juga ada tunagrahita. Tapi untuk ASD saat ini kemungkinan ada yang ASD ringan, ASD berat, dan ada ASD sedang. Jadi klasifikasinya berbeda-beda. Jadi saat ini ada siswa wanita, mereka ini kategorinya autis ringan. Jadi untuk jenis-jenis yang lain belum seperti Down syndrome. Rencananya ada orang tua yang mau memasukkan anaknya Down syndrome. Tetapi pada intinya kita akan ada konseling psikolog dulu, lalu baru ada observasi yang nantinya akan mengeluarkan profil siswa untuk bisa diterima atau tidaknya di sekolah ini. Seperti itu sih Pak. Sekarang ini yang udah berjalan ada berapa siswanya Pak? Saat ini yang sedang berjalan ini ada 5 siswa, yang hampir semuanya siswanya ini berkategori ya. Ada kategori A, kategori B, dan kategori C kelompoknya. Jadi untuk usia itu kita akan bedakan, kita akan pisahkan dari usia 3 sampai 4 tahun itu masuk di kategori kelompok A, untuk 4 dan 5 itu masuk kelompok B, seperti itu. Dan untuk tingkat yang sudah mau masuk ke sekolah dasar itu kelompok C, seperti itu. Jadi pada intinya mereka ini hampir keseluruhannya memiliki gangguan bicara atau speech delay, seperti itu. Baik, tentang anak-anak yang memiliki gejala autis itu seperti apa Pak? Nah, karena banyak orang tua baru, ya kan, mereka melahirkan anak kemudian dia tumbuh kembangnya nggak tahu kalau anaknya itu sebetulnya autis. Itu kira-kira gejalanya kayak apa Pak? Gitu. Oke, sebenarnya kalau kami sendiri kan kalau untuk melihat gejala dari awal itu tuh anak itu sudah tidak merespon Pak, sudah tidak merespon. Misalnya gini, dari proses tumbuh kembang itu kan ada dokternya yang memang lebih spesifik, tetapi secara global dari kategori kami yang memang sudah melihat dari terapis, dunia terapis, atau memang anak berkebutuhan khusus atau sekolah yang inklusi, kami melihatnya anak ini tidak merespon saat kita kelitiki, atau memang saat kita panggil, atau memang anak ini eye contact-nya, jadi masih suka mengarahkan mukanya itu tidak beraturan. Lalu juga dari rasa ya, dari saat dikelitikin dia tidak berasa. Lalu juga ada kata-kata yang membeo atau memang tidak beraturan nih kata-katanya, seperti itu. Misalnya seperti kata membabling atau memang yang tidak lebih jelas kosakata yang keluarnya, seperti itu. Karena memang kalau misalnya anak usia perkembangannya dari balita sampai usia 1 tahun, 2 tahun itu kan mama, papa, aba, seperti itu kan. Tapi ini tidak keluar secara beraturan kata-katanya, seperti itu. Bahkan ada yang tidak keluar, harus ada komunikasi yang lebih intens dari orang tuanya. Seperti itu sih Pak pada intinya. Baik, umpamanya ada hal-hal yang janggal pada anak itu ya, suka berteriak-teriak atau suka marah, ngamuk dan sebagainya. Apa masuk ke autis atau hiper itu ya Pak? Nah, kalau untuk klasifikasi yang memang suka teriak-teriak atau memang impulsif ya, atau marah, karena kan sifat impulsif itu kan yang tidak kondusif lah ya. Nah, sebenarnya dari kategori autis atau itu tidak autis, nah kembali lagi pemahaman kita sebagai guru atau praktisi atau memang orang tua di luar sana yang memang harus lebih mengerti juga. Diagnosis anak ini kan macam-macam ya Pak ya. Jadi semuanya itu tidak autis. Jadi kembali lagi anak ADHD yang kata hyperaktif, ASD ringan dan sedang, tunagrahita itu pun masih memiliki sifat yang seperti itu. Jadi untuk sifat seperti itu terlihat dari beberapa kejadian saat dia tidak bisa menyampaikan sesuatu. Dia akan lebih mengeluarkan ekspresi berteriak atau memukul atau
menarik seperti itu. Jadi sebenarnya bahasa itu tidak bisa disampaikan sama teman-teman inklusi karena dia tidak bisa mengekspresikannya, tidak bisa mengucapkannya, tidak bisa mengungkapkannya lah ya, pada diri seperti itu. Untuk selebihnya anak autis itu harus ada diagnosis dari dokter dan psikolog atau psikiatri, lebih tepatnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak.